Udah siap jadi pengusaha keren? Kerenpreneur, yang keren, yang berusaha. 89,6 FM Radio Indonesia, keren banget. Siapkan brand Anda, kita siapkan dingnya ya. Jadi branding ya di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Denny Tantono. Kang Den, selamat pagi lagi. Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Apa kabar pagi hari ini Mas Denny? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap. Branding. Ini apa beda brand dan branding? Ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin harus tahu dulu perbedaan antara brand dan branding. Ya. Apa itu brand? Brand adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perseorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk lainnya. Oke ya, jadi banyak nih. Ya. Nah, tapi perbedaannya cukup besar dengan branding. Kalau branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brandnya. Membesarkan si brand itu sendiri. Betul. Berarti sebenarnya tujuannya udah masuk di dalam definisinya tadi ya, tujuannya untuk membesarkan brandnya. Yes. Nah. Oke. Seberapa penting branding ini terhadap si brand itu sendiri? Sangat penting ya. Branding ini sangat menentukan apakah nantinya si brand ini akhirnya berhasil atau bisa menjadi besar atau enggak, dan bisa diterima enggak oleh khalayak ramai. Dikenal dan kemudian diterima gitu ya. Iya, betul. Ya, tanpa dilakukannya sebuah komunikasi kepada konsumen, ya, itu tidak akan pernah menghasilkan branding, artinya tidak akan dikenal. Jadi harus memang ada komunikasi terus secara terus-menerus sehingga akhirnya brand yang kita punya itu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ada ini ada titiknya nggak sih, misalnya gini kayak oke, gue udah branding brand gue sekian lamanya, terus sekarang brand gue udah dikenal di mana-mana, gue stop branding. Gue stop branding lagi, udah gampang gitu. Ya, branding ini nggak ada titik berhentinya. Koma masih ada lagi. Terus koma terus, betul. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini perkembangan zaman yang sangat cepat dan semua serba instan. Jadi kalau Anda tidak melakukan branding atau Anda tidak melanjutkan branding Anda, lama-lama kita punya brand bisa juga tenggelam. Karena kompetitor akan terus berjalan kan. Kompetitor maju terus dan kita melakukan inovasi. Nah, kalau kita sebagai orang pemilik lama brand atau brand yang sudah cukup terkenal tidak melakukan inovasi, kita akan dikejar sama kompetitor. Ini dalam branding hal-hal apa sih yang mesti kita perhatiin, karena kan ada beberapa orang yang justru dia pengen branding tapi akhirnya salah poin, akhirnya negatif yang dia lakukan akhirnya jadi salah gitu. Iya, dalam branding ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama adalah kualitas dan kelebihan. Itu yang saya sebut dengan tonjolin tuh. Iya, betul, positive brand evaluation. Jadi kualitas dan kelebihan dari brand kita itu apa? Oke. Yang kedua adalah seberapa cepat orang mengingat brand kita. Itu yang saya sebut dengan accessible brand attitude. Jadi orang harus tahu bahwa brand yang kita berikan itu mudah diingat, ya, dan cepat diingat oleh orang lain. Ini awareness maksudnya ya. Gitu. Betul. Ya. Lalu yang ketiga adalah konsistensi brand kita dalam melakukan pengingatan kepada konsumen. Jadi ada komunikasi terus-menerus sama konsumen. Jadi orang merasakan dan mengetahui tentang brand kita secara terus-menerus daily. Sebenarnya kalau sosialisasi di 2015-2016 ini jauh lebih mudah untuk branding karena kita semua pengguna sosial media. Betul. Jalurnya banyak. Jalurnya banyak. Ya. Oke, listeners, kita akan masih ngebahas branding sampai sejam ke depan. Jadi untuk listeners yang masih ingin bertanya tentang branding, bisa langsung mention ke Radio Jakarta atau 08181896 formatnya JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaannya. Nanti Kerenpreneur yang keren yang berusaha bersama Mas Denny Tantono akan kembali lagi. 89,6 FM Radio Indonesia, keren banget. Kerenpreneur yang keren yang berusaha, tentang branding kita bahas lagi listeners ya. Iya, nah ini Mas Denny Tantono, apa aja sih sebenarnya unsur-unsur yang bisa mempengaruhi kuatnya sebuah brand atau merek? Unsur-unsurnya apa aja? Dalam konteks branding ya. Oke. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi sebuah merek atau brand. Yang pertama adalah logo sebagai identitas. Oh, logo. Berarti sepenting itu logo ya? Oh, sangat. Jadi ada 6 unsur ini yang harus kita perhatikan pada waktu kita sedang membangun brand. Oke. Ya. Yang pertama adalah logo sebagai identitas
kita sebagai brandnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah company profile dan website yang profesional, itu juga harus dibangun. Zaman sekarang kita sudah tahu di zaman sosial media kan, udah gitu zaman internet dan zaman sudah berubah banyak. Jadi buat saya website itu salah satu jendela informasi yang sangat penting. Jadi yang kedua yang harus Anda bangun adalah buat sebuah company profile yang menarik dan masukkan ke dalam website sehingga orang gampang banget buat nyarinya. Lalu yang ketiga adalah lalu Anda mulai harus cari target marketnya siapa. Target harus market. ada data-datanya apa-apa saja yang harus Anda siapkan kira-kira ya segmentednya mau kemana. Nah itu harus dibuat dengan baik dan secara cermat. Itu hanya mengira-ngirakah untuk target market gitu ya, atau beneran ada surveinya? Kita udah mikir apa segala Ya harus dong. Kalau Anda mau bisnis Anda berhasil, Anda mau menjadi entrepreneur yang maaf kalau dalam tanda kutip modal kita nggak terlalu besar dan kita punya modal ini saya ibaratkan adalah sebuah peluru. Ya peluru kita nggak banyak, ya kita harus lakukan dengan hati-hati dan berani mengambil resiko, betul ya. Tetapi kalau resikonya bisa kita minimalisasi kan lebih baik. Betul. Dengan cara kita survei pasar dan melakukan contoh misalkan ada seorang mau buka toko A lah sebut. Di sebuah jalan A, ya toko A di sebuah jalan A. Mungkin dia bisa nongkrong dulu di toko A itu sebelum dia sewa, lalu berada di jalan A itu sambil melihat kira-kira yang berapa lewat siapa aja. Betul. Itu hal-hal yang simple yang bisa kita kerjakan kalau kita mau brand. Itu dia target Tunggu, market. ada 3 tadi barusan. Tadi kan baru 3. Ada 6 yang saya mau kasih. Yang keempat adalah gunakan media sosial yang populer. Ya. Twitter Jangan lah, Friendster. Instagram. Friendster zaman Jangan waktu gua MIRC. SMP. Apalagi MIRC jangan. Jangan ya. Lalu yang ke-5 yaitu multi penetrasi marketing. Apa itu? Anda mulai memberikan marketing berupa email kepada orang-orang, jadi touching langsung kepada personal-personal kepada konsumen ya. Dan yang keenam adalah komunikasi brand Anda secara lebih bersahabat. Anda harus mulai kalau tadi secara email artinya kan tidak ada komunikasi dua arah. Nah, ini Anda lakukan harus satu lagi dengan komunikasi dua arah. Mungkin ada buat sebuah pameran kecil atau Anda kasih free, biasanya kan kalau orang jualan apa harus ada free ininya, free itunya, betul, promo apa, promo ini. Nah, itu membuat atau membangun komunikasi kita dengan pasar sehingga pasar mulai merasakan ternyata dengan adanya brand ini kok saya merasa diuntungkan seperti itu. Benar-benar. Kalau mobil itu bisa ada test drive loh ini. Bisa makan siang di sini juga loh. Orang walaupun tadinya nggak kepengen beli jadi pengen datang nyobain dan enaknya ternyata akhirnya beli juga. Itu dia listeners ya. Itu adalah 6 poin yang yang harus diperhatikan untuk sebuah brand, untuk branding, untuk melakukan branding ya, logo, ada web dan juga company profile yang profesional gitu. Terus ada target market. Multi penetrasi tadi ya. Multi penetrasi, ada media sosial yang yang dipilih. Terus sama satu lagi apa tadi? Yang terakhir adalah komunikasi brand secara terbuka. Komunikasi brand secara terbuka. Gue sih tertarik yang nomor 5 tadi, multi penetrasi tadi. Jadi caranya bisa dari mana-mana ya. Betul. Jadi bisa Twitter, Facebook, atau bahkan bikin arisan atau apapun warga misalnya itu adalah segmen pasar kita itu ya. Betul sekali. Nah, yang mau nanya-nanya boleh di 081818896896 ketiknya JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaan seputar branding ya. Nanti Mas Denny akan menjawab semua pertanyaan di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. 89,6 FM Radio Indonesia, keren banget. Kerenpreneur, yang keren yang berusaha, tentang branding kita bahas lagi listeners ya. Iya, nah ini Mas Denny Tantono, apa aja sih sebenarnya unsur-unsur yang bisa mempengaruhi kuatnya sebuah brand atau merek? Unsur-unsurnya apa aja? Dalam konteks branding ya. Oke. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi sebuah merek atau brand. Yang pertama adalah logo sebagai identitas. Logo. Berarti sepenting itu logo ya? Sangat. Jadi ada 6 unsur ini yang harus kita perhatikan pada waktu kita sedang membangun brand. Ya. Yang pertama adalah logo sebagai identitas kita sebagai brandnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah company profile dan website yang profesional, itu juga harus dibangun. Zaman sekarang kita sudah tahu di zaman sosial media kan, udah gitu zaman internet dan zaman sudah berubah banyak. Jadi buat saya website itu salah satu jendela informasi yang sangat penting. Jadi yang kedua yang harus Anda bangun adalah buat sebuah company profile yang menarik dan masukkan ke dalam website sehingga orang gampang banget buat nyarinya. Lalu yang ketiga adalah lalu Anda mulai harus cari target marketnya siapa. Target harus market. ada data-datanya apa-apa saja yang harus
Anda siapkan kira-kira ya segmentednya mau kemana. Nah itu harus dibuat dengan baik dan secara cermat. Oke, itu hanya mengira-ngirakah untuk target market gitu ya, atau beneran ada surveinya? Kita udah mikir apa segala Ya macam harus gitu. dong. Kalau Anda mau bisnis Anda berhasil, Anda mau menjadi entrepreneur yang maaf kalau dalam tanda kutip modal kita nggak terlalu besar dan kita punya modal ini saya ibaratkan adalah sebuah peluru. Ya. Ya peluru kita nggak banyak, ya kita harus lakukan dengan hati-hati dan berani mengambil resiko, betul ya. Iya, Tetapi betul. kalau resikonya bisa kita minimalisasi kan lebih baik. Betul. Iya. Dengan cara kita survei pasar dan Iya. melakukan contoh misalkan ada seorang mau buka toko A lah sebut. Di sebuah jalan A ya, toko A di sebuah jalan A. Mungkin dia bisa nongkrong dulu di toko A itu sebelum dia sewa, lalu berada di jalan A itu sambil melihat kira-kira yang Berapa lewat orang siapa ya? aja. Betul. Iya, Itu iya. hal-hal yang simple yang bisa kita kerjakan kalau kita mau brand. Oke, itu dia target Tunggu, market. ada 3 tadi Oh, ada barusan. 3. Tadi kan baru 3. Ada 6 yang saya mau kasih. Yang keempat adalah gunakan media sosial yang populer. Ya. Twitter Jangan lah, Friendster. Iya. Instagram. Friendster zaman Jangan waktu gua MIRC. SMP. Apalagi MIRC jangan. Ya. MIRC jangan ya. Ya. Lalu yang ke-5 yaitu multipenetrasi marketing. Apa itu? Apa itu? Anda mulai memberikan marketing berupa email kepada orang-orang, jadi touching langsung kepada personal-personal kepada konsumen ya. Iya, iya. Dan yang keenam adalah komunikasi brand Anda secara lebih bersahabat. Anda harus mulai kalau tadi secara email artinya kan tidak ada komunikasi dua arah. Nah, Ya. ini Anda lakukan harus satu lagi dengan komunikasi dua arah. Mungkin ada buat sebuah pameran kecil atau Anda kasih free, biasanya kan kalau orang jualan apa harus ada free ininya, Atau free promo itunya, apa betul, lah promo gitu apa, ya. promo ini. Nah, itu membuat atau membangun komunikasi kita dengan pasar sehingga pasar mulai merasakan ternyata dengan adanya brand ini kok saya merasa diuntungkan seperti Iya, itu. Benar-benar. oke. Kalau mobil itu bisa ada test drive loh ini. Nah, bisa makan siang di sini juga loh. Iya. Orang walaupun tadinya nggak kepengen beli, jadi pengen datang nyobain Betul. dan enak, ternyata akhirnya beli juga. Itu Betul, dia betul, listeners betul. ya. Itu adalah 6 poin yang yang harus diperhatikan untuk sebuah brand, untuk branding, untuk melakukan branding ya, logo, ada web dan juga company profile yang profesional gitu. Yes, Terus ada betul. target market. Multipenetrasi tadi ya. Multipenetrasi, ada media sosial yang oke yang dipilih. Ya. Terus sama satu lagi apa tadi? Yang terakhir adalah komunikasi brand secara terbuka. Komunikasi Iya. brand secara terbuka. Gue sih tertarik yang nomor 5 tadi, multipenetrasi tadi. Jadi caranya bisa dari mana-mana ya. Betul, Gitu. betul. Jadi bisa Twitter, Facebook, atau bahkan bikin arisan kayak Ya, atau ya, apapun ya, ya, ya. warga misalnya itu Ya. adalah segmen pasar kita itu ya. Betul sekali. Nah, yang mau nanya-nanya boleh di 08118188686 ketiknya JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaan seputar branding ya. Nanti Mas Denny akan menjawab semua pertanyaan di Kerenpreneur yang keren yang berusaha. Iya, balik lagi bersama dengan Denny Tantono, kita ngomong tentang branding. Nah, ini branding kan bisa dibilang penting banget buat sebuah usaha dan juga pastinya perlu biaya. Iya. Ya, banyak kan perusahaan-perusahaan atau juga brand-brand yang masang baliho gede-gede, masang iklan di TV. Ya, dan ini kan biayanya ini buat sebuah usaha diambilnya dari alokasi mana? Ya, yang pertama-tama kalau kita baru memulai sebuah brand kita ya jelas dari modal awal udah pasti. Modal awal harus ada ya. Ya, betul. Tetapi tergantung seberapa besar usahanya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa branding itu membutuhkan sesuatu yang besar, tergantung seberapa besar dari usaha yang mau di brand itu seperti apa. Oke, kalau kita ngelihat dari beberapa produk-produk atau brand-brand yang memang dalam tanda kutip dia adalah brand besar. Kayak misalkan ada launching sebuah produk A di pusat kotanya di New York misalkan seperti itu kan butuh dana yang sangat besar karena brand dia memang brandnya besar. Brand internasional bisa dibilang Betul ya. Nah, bedakan dengan kalau kita lagi buka, maaf nih, kita misalkan seorang entrepreneur yang lagi mau buka rumah makan. Oke. Ya jelas-jelas value atau nilai yang dikeluarkan itu sangat berbeda. Jadi tergantung dari berapa besar brand yang sedang kita promosikan atau kita publikasikan. Oke, boleh kasih contoh nggak Mas Denny? Brand yang berhasil dengan brandingannya. Oke, ini brand yang berhasil dengan brandingan. Jadi saya boleh sebut merek? Boleh ya, boleh sebut merek. Mbak Ayumi kalau mau beli minuman, air mineral, biasanya ngomong ke warung nyarinya apa Mbak? Mbak beli apa? Ya, Aqua biasanya. Aqua. Bang beli Aqua padahal yang dikasih Padahal juga dikasih bukan fit.
belum tentu Aqua. Belum tentu juga, Iya. Atau yang lain-lain dengan merek-merek yang lain, betul ya. RON 88 dan banyak banget merek-merek. Itu berarti sekarang. memang yang akhirnya yang keluar pertama kali dari mulut seseorang ketika dia mau beli satu produk gitu ya, itulah branding yang paling oke gitu ya. Ya sekarang ini nggak bisa dibilang itu yang paling oke, tapi dia berhasil membuat branding. Produknya belum tentu oke. Juga saya nggak bilang produk itu ya, karena produk banyak banget sekarang. Tetapi itu dia berhasil menjadikan orang ya mengerti tentang branding dia itu apa. Jadi jelas kalau air mineral brandingnya apa yang tadi saya sebut. Ya itu. Ya, Betul ya. Ya. Kalau Mbak Yumi juga misalkan mau beli pembalut, nyarinya apa? Nyarinya itu Softtek. Softtek. Padahal itu merah. Itu merah, itu brand tuh. Itu Padahal udah nggak terlalu terkenal lagi sebenarnya. Iya. Gini tapi Mbak, beli dong, beli Softtek ya kan. Bener. Padahal brand tuh. Gitu. itu brand ya. Tapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang gagal branding gitu karena memang sudah lebih besar perusahaan lainnya gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak gagal gitu dalam membranding perusahaan yang kita? salah. Jadi untuk tahu sebenarnya supaya kita tidak salah branding, yang pertama sekali lagi adalah brand awareness. Oke. Ya, brand awareness itu adalah pengenalan kepada konsumen sehingga konsumen menjadi ingat. Itu yang disebut dengan brand awareness. Itu lagi-lagi sosial media dan lain-lain. Iya, ya? itu langkah paling awal menurut saya. Yang kedua adalah yang saya sebut dengan brand activation. Jadi mulai diaktifasikan brandnya. Jadi brand tersebut langsung touching kepada konsumen. Iya. Dan yang ketiga adalah strong brand. Jadi konsumen sudah mengenal brand kita. Jadi ada 3 aja itu. Ya. Konsumen akhirnya tahu brand kita ini apa. Jadi kita kalau saya sebut dengan brand wash. Jadi brand wash itu adalah cuci otak. Itu adalah kalau Anda bisa mengubah pandangan masyarakat dan menganggap brand Anda menjadi bagian dan melekat di dalam diri kita. Anda menjadi berhasil branding. Nah, ini kalau setelah branding ada nggak usaha yang pada saat branding dia kencang bagus gitu ya, tapi kemudian usahanya malah turun gitu. Misalnya, ada nggak seperti itu? Ada. Seperti Ya. apa contohnya? Ya, banyak lah kalau kita ngomong beberapa contoh-contoh yang sekarang ini kita tahu di Sarina ini sendiri di bawah di McD sempat pernah berubah brand kan? Oh iya. Apa sih? Tony Jack. Oh iya benar. Betul ya? Itu begitu awal dia branding kan orang berbondong-bondong banyak datang. Ya hari ini kita lihat bagaimana brandingnya Tony Jack dan akhirnya tenggelam kembali. Tenggelam sendiri ya. Nah itu yang saya maksud. Jadi branding itu sangat mempengaruhi ke ranah penjualan kita nantinya. Nah, listeners ya, nanti kita juga akan tanya lagi branding yang efisien tapi hasilnya optimal seperti apa. Nah, ya di Kerenpreneur yang keren yang berusaha kita akan kembali lagi. 89,6 FM iRadio Indonesia keren banget. Ada satu brand ya, ini brandnya Steve Jobs yang kita nggak pernah lihat iklannya di TV, listeners. Kita nggak pernah lihat iklannya, jarang banget di koran atau majalah tuh nggak pernah. Pernah ada tapi tidak sebombastis kompetitornya lah ya. Kompetitornya kan bombastis banget bikin acara di mana-mana. Ini orang nggak pernah bikin acara sama sekali. Tapi marketnya ada terus. Orang selalu ngumpulin duit buat beli itu brandnya Steve Jobs itu. Ya, betul. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Ya, kita harus lihat dulu bahwa brand yang dimaksud tadi itu sudah membangun brandnya itu dari jauh-jauh hari. Karena dia adalah salah satu pionir dari brand yang hari ini merajai dunia itu. iPhone. iPhone, oke. Itu dia adalah pencipta telepon genggam pertama dengan layar datar. Artinya tidak ada tombol sama sekali. Berarti sebenarnya kalau brand kita adalah sebuah pioneer gitu ya, yang belum ada di mana-mana, terus kita menciptakan itu, sebenarnya kita bisa langsung naik di posisi peringkat paling atas, betul sekali. Jadi kita berada di top brandnya dari jenis-jenis handphone tersebut ya. Tapi tetap harus mempertahankan kualitas. Betul sekali. Kualitas harus dipertahankan. Ya, hari ini kita lihat bagaimana perubahan dari awal pertama dia mengeluarkan telepon atau iPhone layar datar sampai sekarang kan sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Nah, sekarang ini brand itu berada di top, saya bilang, berada di atas. Jadi orang berlomba-lomba untuk nyampe ke sana. Kalau Anda sudah melakukan branding terhadap satu brand Anda, itu kan sampai ke gaya hidup, bahkan menjadi status sosial Anda. Brand itu salah satu status sosial loh. Kalau Anda sudah statement sosial ya. Betul. Oh, lo orang ini nih, orang kalau lu orang pegang, tajir lo ya. bener gak ya, lu orang pegang iPhone, itu kesannya kan, wih, ini orang banyak duit nih, berkelas, betul. Iya, jadi lifestyle tadi ya. Dibandingin kalau lu maaf sekarang pegang handphone Nokia yang sudah pudar gitu ya.
itu kayaknya berarti bawa banget di kelasnya gitu. Berarti memang sepenting itu branding dalam sebuah brand ya. Boleh kita recap Mas Denny dari boleh, awal? Boleh. Ya, jadi buat saya mau tutup dengan begini. Ada tips untuk membangun branding Anda yang kuat. Jadi saya kasih ada 6 tips lagi. Yang pertama adalah be notice ya, atau yang saya sebut dengan buat slogan sehingga orang mudah mengingat brand Anda. Ya, yang kedua adalah be connected. Artinya Anda harus selalu terhubung lewat media sosial dan lain-lain. Anda bisa dihubungi, Anda selalu tahu tentang keadaan dunia ini seperti apa. Yang ketiga adalah be clear. Anda menyampaikan komunikasi yang jelas tentang produk Anda. Ya, yang keempat adalah be yourself. Artinya Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Yang kelima adalah be konsisten. Ya, artinya Anda harus konsisten melakukan brand di dalam produk Anda. Ya, jadi harus ada branding yang konsisten. Dan yang terakhir adalah be different. Itu berikan sebuah kejutan-kejutan yang berbeda dengan produk yang Anda punya. Jadi 6 ini akan membuat brand Anda bisa branding dengan baik. Jangan cuma bikin usaha doang, jangan cuma ngebentuk sebuah brand doang, tapi banyak hal yang harus Anda perhatikan supaya brand Anda tetap dikenal, bahkan bisa jadi pionir di di kelasnya ya. Betul. Jadi listeners dengerin terus Kerenpreneur yang keren yang berusaha. Kalau mau punya sangu yang lebih, sangu yang kuat untuk bikin sebuah perusahaan atau sebuah usaha gitu ya. Sekecil apapun usahanya perlu branding ya. Betul. Dan minggu depan kita akan kembali lagi, makanya abis ini kita akan balik lagi ya. Dapatkan inspirasi berusaha dari pengusaha keren lainnya di Kerenpreneur minggu depan. Kerenpreneur yang keren yang berusaha. Cuma di Masih Pagi-Pagi 89,6 FM iRadio. Indonesia keren banget.